Jadi ada satu batang yang terdiri dari dua penampang yang berbeda. Jadi ini punya luas tersendiri, ujung kirinya juga punya luas sendiri. Lalu ada gaya-gaya yang bekerja padanya. 60 kN di sini dan 250 di sini. Gitu ya. Diameter untuk yang A itu diameternya diberikan ya. Jadi yang A-nya ini D1, ini D2. Anda cuma diminta mencari tegangan di masing-masing ya. AB dan BC, ini A, BC. Jadi kita cari gaya normalnya dulu, karena tegangan disebabkan oleh gaya normal. Ini gaya normalnya berapa nih? Di AB 60 ya, kalau kita potong di sini, lihat kiri, 60, tarik. Jadi yang ini 60, positif. 60. Terus di sini ada 250 tekan, kalau lihat kiri ya, kurangi dengan 60. Jadi 190 tekan ya. Minus 190 ya. Ini adalah gaya normalnya. Jadi tegangannya tinggal ngikut aja. Untuk bagian ini sigma AB-nya NAB dibagi dengan luasnya. Luasnya Anda bisa hitung karena diameternya diberikan. 30 mm Anda bisa hitung luasnya, tinggal cari saja. Yang ini juga sama. Sigma BC-nya adalah NBC dibagi dengan AC ya. Ini straightforward, analisis lurus-lurus aja. Masuk hitung luasnya, hitung gaya normalnya, kemudian kita cari tegangannya ya. Yang B Anda diminta mendesain itu ya, sedikit mendesain. Tentukan diameter kalau disyaratkan bahwa tegangan normalnya tidak boleh melebihi 150 megapascal. Saya nggak tahu kalau ini salah satunya kayaknya lewat ya. Jadi kalau pakai diameter yang ada ini, ada yang lewat ya. Ya tinggal ditambahkan saja bahwa sigma AB harus lebih kecil atau sama dengan tegangan izinnya. Izinnya sama ya? Ya 150. Jadi ini nggak boleh lebih dari 150 megapascal. Di sini ada diameter mestinya ya. Jadi ini apa? Ini NAB yang sudah dihitung tadi. Dibagi dengan Pi per 4 D1 kuadrat. Kecil sama 150. Nanti Anda akan dapatkan D1 lebih besar dari suatu nilai. Nah, tinggal cari saja yang kelipatan 5 mili yang di atas ini. Karena ke atas ya pembulatannya. Sama juga dengan BC, nanti NBC dibagi dengan Pi per 4 D2 kuadrat harus lebih kecil atau sama dengan 150. Kalau satuannya ini Newton dan milimeter bisa langsung megapascal ya. Kalau pakai kilonewton, kanannya harus diubah jadi gigapascal atau kilonewton yang diubah jadi newton dulu ya. Hati-hati dengan satuannya, kemudian D2-nya akan Anda peroleh di sini. Di sini di gambarnya perspektif, saya gambar ini aja. Bagiannya sedikit aja. Jadi ada yang miring begitu dengan sudut beta dan gaya P ya. Ukurannya ini D, ke dalam sana lebarnya B gitu ya. Lebar B. Yang diketahui adalah betanya antara 10 sampai 40. Jadi ini diketahui. Nggak boleh lebih kecil dari 10 dan nggak boleh lebih besar dari 40. Kemudian tegangan normal di penampang sini. Karena ini gayanya gaya normal. Adalah 5 megapascal ya. Jadi tegangannya 5 MPa. Sudah.
Bagian A-nya, oh ini dibatasinya untuk yang bagian B ya. Untuk A-nya sudah diketahui. Kalau betanya 20 derajat, cari tegangan normal dan geser di sini ya. Sigma dan di bidang miringnya. Nah, ini mulai dari mana nih? Mulai dari mana kita menyelesaikan? Informasinya banyak sekali. Yang kita ingin cari yang pertama hanya tegangan normal di bidang yang miring ini dan geser ya. Artinya gaya P ini pasti punya komponen arah normal bidang gayanya, kemudian dalam arah geser di bidang ini ada komponen gaya P juga, kemudian masing-masing tinggal dibagi dengan luas bidang yang miring ini. Nah, namun gaya P-nya belum diketahui, BD-nya diketahui enggak? Oh enggak, ini dalam oh enggak masalah ya, yang penting luasnya ya. Karena enggak juga ya, dalam P ya sebenarnya ya. Anda kerjanya kan di mana kemarin? Mulai dari mana ini? Atau yang 5 megapascal ini apa? P dibagi A ya. Jadi dari soalnya yang kita ketahui bahwa P per A-nya BD ya, D kali D. Itu sama dengan 5, kalau satuannya ini milimeter, ini Newton ya. 5 megapascal gitu ya. Oke, jadi P-nya ya 5 BD gitu ya. Gitu aja juga nggak apa-apa kan ya. Kalau B dan D-nya belum diketahui. Mestinya diberikan sepertinya, soalnya nggak sempurna, tapi nggak apa-apa lah. Kemudian luas miringnya sekarang ya. Kalau luas ini A, yang sama dengan BD, berapa luas bidang miring ini? Aksen gitulah. BD dibagi sin beta ya. Sin beta ya. Jadi itu luasnya. Komponen dari P, kalau saya ambil di sini, yang miringnya saja, ada P yang horizontal ke situ, ada komponennya yang tegak lurus satu, yang sejajar satu dengan bidang miring. Betanya di mana di sini? Bawah ini kan ya. Betanya yang ini. Jadi yang normal, yang memberikan gaya normal itu adalah yang ini, P sinus beta. Yang memberikan gaya geser adalah P kosinus beta. Anda tinggal masukkan di sini 5 BD sinus beta. Jadi gimana? Ini masih ada di layar ya. Normalnya sigma aksen aja saya sebut ya, atau Anda kasih nama bidang miringnya juga boleh. Biar berbeda dengan sigma yang itu, yang ini. Itu adalah ini P sinus beta dibagi dengan A aksen gitu ya. Yang ini sendiri adalah 5 BD sin beta dibagi dengan A aksennya BD per sin beta ya. BD-nya habis. Sin betanya Anda tinggal hitung karena betanya 20. Yang Anda dapatkan nih. Jadi nggak perlu nyari BD-nya sebenarnya, nggak perlu nyari P-nya juga ya. Anda bisa selesaikan ya. 5 sinus kuadrat beta ya. Oke, tinggal masukkan angkanya. Tahu aksen juga akan begitu, tapi ininya cos sekarang ya. Jadi akan BD cos beta dibagi dengan BD per sinus beta. BD-nya habis, 5-nya ada di sini, ada 5 di sini mestinya ya. Jadi ini 5 sin beta cos beta ya. Ini adalah tegangan normal di bidang yang miring ini dan tegangan geser di bidang miring tersebut ya. Nah, kalau ini kan sambungan kayu ya biasanya yang begini. Yang B-nya diketahui tegangan izin lemnya 2,25 megapascal ya. Jadi ini geser ya. Tidak boleh lebih dari 2,25. Anda carilah betanya sampai mana. Ketemunya berapa?
Ya, pindahkan ke kiri ini kan artinya sin beta cos beta. Sin beta cos beta ini apa jadi apa? Sin setengah sin 2 beta ya. Setengahnya masuk ke sini jadi 2,5 begitu ya. Jadi kalau saya taruh ini sin 2 beta harus lebih kecil atau sama dengan ini dibagi 2,5. 0, berapa? 0,9. Jadi kalau 1 itu berapa betanya? Pi per 2 gitu ya. Atau 90 derajat gitu ya. Betanya, 2 betanya aja. Jadi lewat dari 40 kayaknya nggak boleh. Saya nggak tahu apakah batasnya di bawah 40. Berapa batasnya? 32-an ya. Kalau batasnya 32 artinya ininya jadi 10. Saya nggak tahu, 10-nya nggak apa-apa kan? Karena masih positif ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi batas betanya kalau syaratnya ditambah dengan tegangan izin lem 2,25 megapascal, yang batas ini berubah jadi 32 gitu ya. Oke, ya. Jadi ini yang diminta ya. Ini dari pelaksanaan, ini dari izin lemnya sendiri begitu. Oke, itu yang kedua. Kalau ada yang mau masih kurang jelas boleh ditanyakan, mumpung masih awal. Yang ketiga ini juga agak komplit. 2 dan 3 ini UTS 1 tahun lalu. Jadi saya UTS dan PR ya saya tukar-tukarkan saja. UTS tahun lalu jadi PR sekarang, PR lalu mungkin jadi UTS sekarang, karena problemnya ya itu aja ya. Nggak akan jauh-jauh dari situ. Yang ketiga ada satu blok beton yang di dalam yang mau diangkat mungkin ya kayaknya. Tapi dipasangnya tidak dengan, biasanya kalau diangkat itu ke dalamnya angkur gitu ya, berkaitan, ada kaitnya. Tapi ini cuma lurus aja gitu ya. Jadi hanya mengandalkan gesernya. Ini gimana nih? Ya, sebagian masuk ke dalam gitu ya. Lalu di sini ada lubangnya untuk angkat tali gitu ya. Jadi sepanjang gaya gesernya cukup nih di antara baja bilah baja ini dengan betonnya bisa keangkat gitu ya. Kalau gesernya nggak cukup, nggak kuat, atau lepas betonnya atau kecabut ini ke atas begitu. Tapi ini kita nggak bicara izin, hanya Anda izin malah ya. Anda diminta mendesain platnya begitu ya. Agar tegangan normalnya memenuhi, tegangan gesernya juga memenuhi. Logikanya kalau platnya makin besar, gesernya mestinya makin banyak ya, karena luasannya lebih luas, yang kontak antara baja dengan beton, normal dianya sendiri juga makin besar harusnya. Jadi kita kalau mau sebanyak-banyaknya atau sekuat-kuatnya, A ini harus sebesar-besarnya, kemudian B itu kedalaman ini ya. Ini juga harus sebesar-besarnya. Makanya desainnya diminta nilai minimumnya masing-masing. Kalau lebih besar mah aman gitu ya. Jadi A ini minimum berapa, B ini minimum berapa. Begitu, ukuran-ukurannya ada, nanti saya pakai langsung aja. Gayanya diketahui 4 kips. Oke, terus tarik izin, jadi sigma izin 15 IC ya, kips per inci kuadrat. Sedangkan geser izin cuma 125 PSI ya. 0,125 PSI. Ini PSI, pound per inci kuadrat. Kita mulai dulu dengan normal. Normal ini terjadinya di baja ini ya. Jadi sigma itu apa? Gaya normalnya pasti 4 ini, P ya. Dimanapun kita potong, dapatnya P. Dibagi dengan luasnya. Luasnya di mana yang menentukan? Di ini A, ini B, tebalnya berapa ini? 5/16 ya. Jadi ini T sama dengan 5/16 inch. A-nya berapa? A yang mau taruh di sini. Berapa luasnya penampang ini? Berapa?
Oh, A dikurangi diameter itu yang mana? Di sini berarti ya? Di sini. Kenapa di sini? Ketariknya mah di mana-mana, di sini juga ketarik kalau Anda potong gitu. Ya, kalau di sini luasnya A kali 5/16. Kalau jauh dari lubang ini. Kalau persis di tengah-tengah lubangnya, A-nya nggak segini. A-nya segini, 5/16A. Tapi dikurangi, ini belum luas ini. Ini udah ya. Ini sudah luas, dikurangi, ini lebarnya berapa? Lebar lubangnya 3/4 inch. Ini diameternya 3/4 inch. Jadi di potongan ini, kalau saya gambar lebih besar, gitu, di sini luasnya lebih kecil. 5/16A dikurangi 3/4 kali 5/16. Mana yang menentukan? Yang jauh di sini sama yang di lubang, mana yang menentukan? Yang jauh. Yang menentukan itu yang bagaimana mestinya? Yang lebih, ini kan ada ketentuannya, lebih kecil dari sigma izin ya. Kalau sesuatu lebih kecil dari izin, yang menentukan yang sigmanya lebih besar atau lebih kecil? Yang tegangannya lebih besar ya. Yang paling besar di sepanjang ini, itu yang menentukan. Kalau yang besar aja sudah memenuhi, yang kecil pasti memenuhi ya. Jadi kalau Anda mau cek dua-duanya boleh, tapi ini mah pakai logik itu aja, karena di tempat lain luasnya A, di lingkaran ini berbeda-beda mungkin ya, tapi yang paling kecil pasti di tengah-tengah lingkaran lubang ini, luasnya segini. Nah yang menentukan pasti ini, karena luas terkecil itu ini, karena ini dibagi luas kan ya. Dibagi luas. Nah Anda bisa pakai luas yang ini, yang lebih menentukan. Dari sini kita dapatkan A mestinya. Ya, A lebih besar dari suatu nilai. Ada kelipatannya juga. Oh, nggak pakai kelipatan, jadi masukin aja. Nilai minimum A-nya sekian, gitu ya. Jadi, ini kan kemarin minggu lalu ada yang nanya, harusnya ya, kalau bervariasi begitu kan ya. Kalau nggak salah saya meneranginya luasnya bervariasi begitu. Normalnya sama. Kalau luasnya bervariasi, ya tinggal kita lihat di potongan mana berapa tegangannya. P dibagi dengan luas di potongan itu. Di sini juga demikian, di situ juga begitu, di mana luasnya berbeda-beda. Yang paling menentukan, yang luasnya paling kecil, yang di bawah sini mestinya. Tegangannya paling besar di sini. Sebelah makin ke atas, makin besar luasnya, ya makin kecil tegangannya. Ini juga begitu. Di sini sama di situ, sama di tempat lain, sama semua tegangannya. P ini 4 kips dibagi dengan luasnya, A kali 5/16. Tapi pas di lubang, luas penampangnya berkurang. A-nya berkurang karena lubangnya. Jadi A-nya cuma yang ini aja nih. Ini dikali tebalnya ditambah dengan ini dikali tebalnya. Akibatnya tegangan di sini lebih tinggi. Dan semua ketentuannya kan tetap harus memenuhi izin. Ya, jadi harusnya kita pakai yang ini untuk luas. Ini kan nggak masalah ya, angka aja. Tetap aja variabel yang belum diketahui cuma A. Kita akan dapatkan satu nilai A. Itu untuk normalnya. Untuk gesernya terjadi di mana? Di sini disebutkan antara baja dan beton ya. Jadi di antara baja ini dengan betonnya. Jadi kalau saya ambil pribodi bajanya saja, bajanya utuh sehingga normalnya nggak kelihatan gitu ya. Ini P-nya, ini bagian yang tertanamnya. P ini diimbangi oleh siapa? P geser mestinya, V ya. V-nya ada di mana saja? Di permukaan ini yang kena dengan beton, arah sini. Di permukaan belakangnya, di permukaan samping sini, dan di permukaan samping situ. Ada 4 sisi ya. V-nya. V-nya beda-beda. Yang sama itu tegangan gesernya, karena V totalnya dibagi rata semua kan, karena formula kita cuma satu ya. Tau itu V dibagi A, yang sama tegangannya ya. Kalau Anda bagi-bagi ini V1, V2, V3, V4, V1, 2, 3, 4-nya mungkin beda-beda.
karena luasnya beda-beda. Jadi yang Anda lakukan adalah menjumlahkan semua V saja. Jadi ini V, saya sebut V, tapi ini sudah mewakili yang di depan, yang di belakang, yang di samping kiri, dan samping kanan. Artinya luasnya aja yang Anda jumlahkan di sini. Jadi tahunya V-nya jadinya berapa kalau V-nya saya jumlahkan? Harusnya 4, karena dia harus mengimbangi gaya 4 ini. Jadi V-nya sama dengan 4, posisinya total di seluruh permukaan. Jadi ini sama dengan 4, dibagi dengan, nah pembaginya ini yang B, tingginya, lebarnya A, yang depan. Yang belakang juga ada, jadi 2. Terus yang samping, B kali 5/16, ada 2 juga sebelah sananya. Kali 2 lagi, gitu ya. A-nya sudah diperoleh di sana. Terus B-nya tinggal Anda selesaikan. Ini lebih kecil atau sama, ini masih ada di layar ya. Bisa ya, kecil atau sama dengan 125 itu kalau pakai 4 ya 0,125 gitu ya. Gitu. Dari sini kita akan dapatkan B setelah A-nya diperoleh di sana. Oke, ada pertanyaan tentang ini? Kan nggak ada luasnya kalau kita potong di situ. Ini nih persis ini. Jadi kalau ada gaya di sini, total gaya di kiri dan kanan ini harus P gitu ya normalnya ya. Normalnya sama dengan P, tapi dibaginya cuma di sini gaya kecil-kecilnya. Di sini nggak ada karena dia nggak terpotong. Jadi taunya sigmanya lebih besar ini dibanding yang di sini. Kalau dipotong di sini, dia dibaginya lebih lebar ya. Jadi ini gambarnya agak kurang skala ya. Ini lebih pendek mestinya tanda panahnya daripada yang ini yang lebih panjang. Kalau dijumlah semua ini totalnya adalah P, semua ini totalnya juga P. Nah, tapi karena tengahnya bolong ya ini harus lebih tinggi tegangannya. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini kalau di ujian nggak tahu mungkin 3-4 orang cuma yang benar. Kalau di PR jadi bagus gitu. Nah itu anunya apa? Rahasianya apa? Ini bagian yang sulitnya ini kalau yang ini. Atau sudah punya solusinya? Ujian biasanya ada solusinya sih kalau di angkatan yang ujian. Yang keempat tentang tegangan tumpuk ya. Ada apa ini sih? Baut dengan ada 3 lembar kayu atau papan gitu mungkin kali ya. Yang mau disambungkan, tapi nggak penting papannya sebenarnya. Yang mau ditunjukkan adalah bahwa 3 lembar kayu atau papan ini mau disatukan dengan baut dan sekrupnya ya. Tapi di sebelum bautnya ada ring. Ring itu kalau bahasa bukunya di baja nanti namanya washer gitu ya. Ring itu bahasa Indonesianya justru. Yang begini itu. Yang dipasang di bawahnya baut ya sebelum dikencangkan agar lebih meratakan tekanannya gitu. Nah, jadi ada ring di sini, ada ring di situ. Baru kemudian bautnya gitu ya. Bautnya di sini, sekrupnya di sini gitu ya. Bautnya 12 mm. Bautnya nggak terlalu masalah sebenarnya. Ringnya ini yang penting lubangnya 16 mm ya. Ini 16 mm. Waktu dikencangkan, ini kencangkan, maka bautnya akan ketarik. Karena kalau skrup ini makin dikencangkan, bautnya akan makin ketarik. Karena dia
tariknya itu akan menyebabkan tekan di kayu ini, sehingga kalau ditekan dia nggak akan jatuh, ya. Akan selalu bersama-sama. Gitu. Nah, kita diminta kalau tarik di baut, kepalanya itu akan tekan ke sana, ya. Jadi keseimbangannya itu kan kalau kita tinjau ringnya saja beserta bautnya, gitu. Kalau ini tarik, maka di sini, ini karena ini ada kayunya, di kontak ini ada tekannya. Ya, tegangan tekannya sih panahnya banyak gitu ya. Tapi kalau jadi gaya tetap aja satu gitu ya. Jadi untuk tumpunya kalau ini P, ya ini P juga. Ya. Oke, jadi sigma bearingnya, sigma tumpu, itu adalah gaya ini, gaya P-nya yang 30. Oh, gayanya belum ada, tegangan normal yang diketahui. Oh, kalau gitu harus dicari dulu ya, P-nya. Oke. Jadi ini baut diameter 12 mm, tegangannya 36 megapascal. Dari dua ini apa yang kita peroleh? Dari dua ini kita bisa cari gaya normalnya ya. Yang ini yang saya gambar tadi, yang P ini kalau di sini. Ya. Jadi ini normal di baut, itu adalah A baut dikalikan sigmanya. Anda dapatkan gaya normal di sini. Gaya normal itu akan diimbangi oleh tumpu antara ring dan kayunya. Jadi tumpunya mestinya N itu tadi, nilainya sama kan ya. N baut itu dibagi dengan, nah kontaknya sekarang. Kontaknya adalah ya seluas inilah, seluas ringnya. Ya. Dan tapi ada batas, kontaknya belum diketahui. Jadi A bearingnya belum tahu. Tapi ini harus lebih kecil atau sama dengan 8 megapascal. Ini izinnya. Jadi dari sini, dari A-nya ini adalah bisa kita ganti jadi Pi/4 diameter luar DO kuadrat kurangi 16 kuadrat gitu ya. Dengan gaya normal yang diperoleh dari sini. Yang lain sudah diketahui, diameter ring bisa kita peroleh sini. Ya, diameter dalamnya 16, diameter luarnya belum tahu, itu yang diminta. Dan Anda selesaikan dengan ini. Gitu. Terakhir, ini geser juga. Kalau ini tumpu, ini geser, sekarang di pin ya. Ini kurang lebih seperti contoh yang kita bahas minggu lalu, tetapi sistemnya aja yang berbeda. Ini bukan pin ya, ini pinnya ya. Yang diketahui izin BD, normal dan geser sekaligus ya. Ada sistem begini. Ini digantung oleh ini. Jadi ini gambarnya bisa begini gitu. Nah, gitu ya. Skematis bisa demikian. D-nya B di sini, ada gaya di situ dan di sini sendi ya. Gitu. P. Jadi kalau kita ambil momen ke sini, momen ke C, kita akan dapatkan gaya batang ini sambil motong inilah gitu ya. Karena kita perlu normal, yang ini kita potong. Ini ada NBD. Normal karena kita potong gitu. Ini sendi, ada dua reaksi mestinya. Kalau saya ambil momen ke C sama dengan 0, P-nya masih dalam P, NBD-nya bisa kita peroleh dalam P ya. Berapa nih? Ini jaraknya 0,12 ya. 0,12 NBD ini dikurangi 12 dan 16, 38 ya. 28. 0,28 P sama dengan 0, jadi NBD-nya diperoleh. Pindah sana. 0,28 bagi 12. 7/3 P. Gitu ya. Ini normalnya. Kemudian karena C-nya juga ditanya ya, pin-nya juga ditanya.
reaksi kita perlukan nanti untuk ngitung geser di pin ya. Jadi pakai sigma fx dan fy misalnya kita peroleh fx horizontalnya 0 jadinya. Ini RCY-nya RCX-nya 0 ya. Dan RCY-nya dari sigma fy. RCY-nya dapat berapa? Kalau ini P, ini 7/3P, RCY-nya ke bawah ya. Sisanya 4/3 ya. Jadi kalau gambarnya gini mestinya minus 4/3P. Oke. Nah, ini akan menjawabkan normal di batang BD. Ini akan menjadikan sigma BD, NBD per ABD. Dan izinnya ada ya. 80. Oke. Diameternya ada 18. Jadi P-nya bisa dapat nih ya. Nanti Anda akan dapatkan P lebih kecil atau sama dari suatu nilai dari yang ini saja ya. Itu satu. Kemudian pin di B dan D 10 mili. B dan D pinnya sama kena gayanya ya, karena NBD dua-duanya dan ukurannya sama. Anda cukup cek salah satu. Jadi untuk pinnya di sini aja saya tulis ya. Pin di yang atas saja ya, di D. Taunya ini D itu single shear ya, jadi di satu bidang aja ya. Jadi gaya yang ini, NBD ini, pindah ketumpuannya di D, melewati satu bidang baut saja. Jadi taunya itu sama dengan P per A pin ya, AP. P-nya ini sama dengan NBD mestinya. Yang 7/3P dibagi dengan luasnya ini. Ini diameternya 10. Jadi ini pi per 4 kalikan 10 kuadrat harus lebih kecil atau sama dengan izinnya 50 ya. Nah, dari ini kita dapatkan satu lagi. P-nya harus lebih kecil atau sama dengan satu nilai ya. Sudah ada dua ketentuan untuk P, satu yang ini, satu yang ini, satu lagi untuk di C ya. C itu ada reaksi 4/3, terus dia double shear lagi. Artinya mestinya gesernya lebih kecil ya daripada di D. Ya, jadi kalau Anda nggak mau ngitung, tapi hanya tuliskan alasan itu nggak masalah, karena pasti aman C-nya nih. Gayanya lebih kecil 4/3, sementara di sana 7/3, di sini dibagi 2 lagi bidang gesernya. Jadi pasti lebih kecil. Artinya tinggal 2 ini saja yang menentukan. Kalau ada 2 ini, yang mana P maksimumnya? Kan ditanya P max ya. Yang terbesar atau terkecil? Yang terkecil di antara 2 ini. Kalau Anda bikin 3, yang terkecil di antara 1, 2, 3 ini. Karena ini batas kan ya. Jadi kalau batasnya batas yang terkecil, yang lainnya pasti masuk. Ya. Jadi P max-nya adalah nilai terkecil dari yang ini, sama yang satu lagi kalau Anda hitung di sini. Tapi kalau ini kayaknya besar nilainya. Jadi nggak menentukan. Ya. Oke, itu apa yang Anda kerjakan seminggu kemarin. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh disampaikan. Kalau enggak, saya maju ke bab berikutnya. Belum bab berikutnya. Ada ujungnya dikit yang belum kita bahas. Permisi, Pak. Ya. Saya mau tanya, Pak, ini tanda negatif berpengaruh nggak, Pak, sama tegangannya? Negatif itu artinya tekan. Maksudnya berpengaruh gimana? Emangnya kalau misalnya mencari tegangan perlu ditulis negatifnya, Pak? Oh, kita tidak se-strict itu kalau untuk menulis. Kalau sudah tegangan tekan, ya ditulis positif, tapi tekan juga nggak apa-apa. Itu mungkin penting kalau Anda nulis ini nih, persamaan seperti ini. Karena kalau izin biasanya nggak pernah disebut positif negatif ya. Jadi ada material yang kadang-kadang izin tarik dan tekannya sama. Ini sejauh ini kita berurusan dengan baja, kayu gitu ya, yang umumnya tarik dan tekannya sama. Ya. Tapi ada sejumlah material yang izin tarik sama izin tekannya beda. Nah itu nanti harus hati-hati. Lebih baik kalau saya sih nyarankan pakai absolutnya aja. Jadi kalau misalnya Anda diberitahu sigma
izin tekan, katakan 50 MPa, sigma izin tarik, apalah 20 misalnya ya MPa ya. Kemudian Anda cek masing-masing gitu ya. Sigma tariknya adalah setelah dihitung ketemu 20, nah, makanya 20 lagi. Ya nggak apa-apa lah 20P begitu ya. Jadi nanti harus lebih kecil atau sama dengan 20. P-nya harus lebih kecil atau sama 1. Nggak tahu satuannya apa nih. Meter persegi kah atau milimeter persegi gitu ya. Ini oke kalau begini. Kalau sigma tekannya Anda tulis minus berapalah 15P. Terus Anda tulis kecil sama 50. Ini nanti P-nya jadi negatif nih. Kalau matematikanya dibereskan ya. Jadi keliru konsepnya ya. Gitu. Kalau Anda tulis ininya juga minus 50, apa yang terjadi? Tandanya yang kacau nanti. Ya. Jadi artinya ini harusnya jadi lebih besar nanti. Padahal syaratnya pasti syarat lebih kecil gitu ya. Jadi untuk yang tarik dan tekan kalau menggunakan izin, hilangkan saja ininya. Pastikan saja kalau Anda menghitung yang tekan, izinnya sama izin tekan. Yang tarik, izinnya sama izin tarik. Kalau di kita ini kan sama aja nih, nilainya semua tarik dan tekannya malah nggak disebut. Izin normal saja. Tariknya pun cabut saja negatifnya kalau membandingkan dengan izin. Kalau nggak nanti negatifnya ke bawah, sementara di sebelah kanan tandanya nggak pakai negatif gitu ya. Jadi kalau membandingkan dengan ini, dengan izin yang diberikan, pakai absolutnya saja. Itu bukan maksudnya. Iya, Pak. Ya, oke ya. Masih, Pak. Jadi plus minus sejauh ini baru tarik atau tekan. Dan kita sampai saat ini belum menjumlahkan tegangan ya. Karena saat ini tegangan-tegangan kita belum bisa dijumlahkan. Jangan coba-coba menjumlahkan tegangan. Misalnya kalau Anda di C tadi punya double shear begitu ya. Ada reaksi, kemudian reaksinya vertikal ya. Pinnya gini mestinya ya. Pinnya gini ya. Ada reaksi di sini, kemudian jadi geser di kiri dan di kanan gitu ya. Sebagai gaya, dua ini seimbang dengan ini ya, gayanya dijumlah. Tapi tegangannya yang di permukaan ini dengan tegangan di permukaan ini tidak bisa dijumlahkan. Masing-masing aja ya. Ini gesernya sekian, ini gesernya sekian begitu. Makanya mereka dapat separuh-separuh gitu ya. Masing-masing sama. Tegangan itu baru kita bisa jumlahkan kalau dia terjadi di titik yang sama. Titik loh, bukan permukaan yang sama, titik yang sama di permukaan itu.